selamat pagi. Hari ini kita sudah bersama dengan siapakah ini WIMITS? Pasti masih asing ya gitu ya di mata WIMITS semua. Karena memang ini adalah first time, pertama kalinya tayang nih di layar kaca WIMITS semua dari channel Wujud Unggul. Wow, hari ini sudah kembali lagi kita di Print Time episode 140 berapa gitu. Wah, udah lama sekali. Sudah bertahun-tahun kita menemani WIMITS lewat Print Time kita, dimana kita pasti ingin memberikan informasi gitu ya, yang relevan dengan kebutuhan WIMITS atau mungkin yang akan dilakukan oleh WIMITS di tahun-tahun berikutnya, apalagi menjelang 2026. Betul sekali. Hari ini kita akan ngobrolin soal brand yang pasti udah gak asing di telinga WIMITS manapun. Dengan saya Kak Sinta Narayani selaku host dan bersama dengan Alda dari Wujud Unggul. Dari Wujud Unggul. Mbak Alda ini adalah tim produk spesialis yang baru dari Wujud Unggul gitu ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal WIMITS semua. Sudah pernah ikut event atau belum, Mbak? Belum. Oke, jadi kemungkinan di kapan? Ayo. Kapan? Di event terdekat kita nih. Pokoknya dalam waktu yang sangat dekat gitu ya. Kita belum announce. Jadi WIMITS langsung selalu stay tune di sosial media Wujud Unggul. Kapan event terdekat dari Wujud Unggul yang juga nanti ketemu sama Mbak Alda. Hari ini kita mau bahas brand Jepang yang sebenarnya orang-orang sudah pada tahu kualitasnya itu, Mbak. Brand apakah itu, Mbak Alda? Epson. Wow, siapa nih WIMITS yang belum kenal Epson? Bahkan di luar dunia digital printing, di luar dunia mungkin garment textile large format gitu ya, orang-orang tuh udah kenal Epson. Karena Epson ini banyak sekali sub cabang-cabang di mana mereka itu produksi banyak sekali printer-printer berkualitas dari yang mini lab sampai dengan large format. Betul kayak gitu. Sekali. Mungkin kita sebelum masuk ke topik tentang Epson ini ya, kita mungkin obrolin dulu nih soal orang baru di sebelah kita ini ya. Wow. Mbak Alda ini di Wujud Unggul apakah sudah 13 tahunan gitu atau belum? Waduh. Saya masih baru, Kak. Mungkin pertanyaannya 13 tahun lalu masih umur berapa gitu ya? Itu 13 tahun yang lalu saya masih umur berapa ya? Berapa ya dengan aku yang se-Gen Z ini? Oh iya, kita Gen Z nih WIMITS. Jarang-jarang loh ngelihat Gen Z satu frame. Biasanya saya sama milenial soalnya. Saya masih baru, Kak. Iya, oke. Ya, masih baru, masih seumur jagung sepertinya. Iya, masih seumur jagung gitu ya. Masih cimit-cimit gitu. Masih cimit-cimit, masih unyu-unyu. Iya, masih unyu-unyu banget dan baru akan ketemu dengan WIMITS dalam waktu dekat secara langsung. Tapi ini perdana kita bersama dengan Mbak Alda. Yeay. Mbak Alda ini apakah kita ngobrolin tentang Mbak Alda dulu ya? Boleh. Mbak Alda ini asli Surabaya atau asli Jerman, Mbak? Aduh. Aku asli Surabaya. Surabaya, Rek. Surabaya nyel aku iki. Nah, itu dari apa namanya? Di Surabaya ini seperti itu ya, Mbak Alda memang sejak awal itu memang bergelut di dunia printing atau mungkin dulu memang bergelut di dunia mungkin kayak misalnya pariwisata. Apa ya? Rada lawak ya guys ya. Enggak, Kak. Jadi emang sebenarnya sebelum dari sini udah di dunia printing. Alhamdulillahnya. Jadi mungkin untuk kesininya hanya perlu adaptasi di beberapa spek-spek mesin aja yang berbeda. Jadi memang di dunia printing gitu ya, Mbak ya. Berarti memang sudah melihat nih situasi atau perkembangan potensi bisnis printing di Indonesia terutama di Surabaya. Iya, banget. Kalau menurut Mbak Alda nih selaku produk spesialis Wujud Unggul, untuk dunia printing atau segmen printing gitu ya, yang large format, yang gede-gede di Surabaya ini, perkembangannya potensial atau enggak, Mbak, selama beberapa tahun ke depan? Potensial banget, parah. Sekarang tuh bener-bener apa ya, Mbak ya, kalau misalkan dulu kan cuma kayak yaudah mesin outdoor, indoor, udah gitu aja. Sekarang udah ada UV DTF, UV 3D patch, atau sekarang yang paling baru tuh UV hybrid. Nah itu. Nah tapi kita gak akan bahas itu. Kita akan bahas DTF. Chemistry-nya belum dapet Demon konten. Kita hari ini akan bahas DTF Epson gitu ya. Dimana memang DTF Epson ini sebenarnya nggak baru gitu WIMITS semua. Karena memang nggak baru. Karena kalau ngomongin Epson ini brand yang sudah trusted, sudah proven, sudah lama banget berdiri bersama kita. Tapi kalau untuk DTF ini merupakan segmen yang sudah cukup lama digeluti WIMITS kayak gitu ya. Tapi kalau kita combine DTF Epson, nah ini baru. Ini baru kayak gitu.
Nah kalau untuk DTF itu kan dia segmennya bukan digital printing Mbak ya, tapi lebih ke garment textile. Nah itu gimana tuh Mbak untuk perkembangan garment textile di daerah Surabaya dan sekitarnya? Ya kalau di Surabaya itu udah lumayan pesat ya Pak, menurut saya. Dari yang pengalaman ke customer, visit itu udah mulai lebar lah, melebarkan sayap gitu kan. Jadi kebanyakan mereka itu terima-terima kayak jersey, yang paling ramai itu jersey. Apalagi yang paling ramai sekarang ini apa namanya? Running, event-event running. Nah, itu kenceng itu, tapi kan itu Sublim. Iya, betul. Kalau yang DTF pasti masih kenceng juga. Apalagi yang terbaru tuh ada namanya DTG kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, itu segmen yang berbeda juga ya. Betul. DTF dan DTG, tapi memang pada akhirnya outputnya itu adalah kaos kayak betul. Gitu. Nah, emang kalau event running itu teman-teman saya yang pelari culture tiap minggu, saya hari Minggu baru bangun kok story-nya sudah pegang medali. Ini bangun sudah jam pegang berapa orang ini? Mbak Alda sendiri hobinya running juga apa? Running tidak. Running dari kenyataan, ya. Lari dari kenyataan aja deh. Takut saya. Hobinya apa nih Mbak Alda? Hobinya apa ya? Tidur kali, rebahan. Apa nyemil. Kalau Mbak dia sendiri apa? Kalau saya hobi saya. Pertanyaan bagus. Apa tuh? Iya, kalau nyatain kan? Hobi saya sih sebenarnya lebih ke bermimpi gitu. Iya. Saya suka bermimpi dan berpikir, Mbak Alda. Gak apa-apa. Selagi mimpi itu masih gratis. Betul. Jadi memang bermimpi dan berpikir lewat tidur. Iya. Apalagi kalau mimpi pura-pura jadi owner DTF. Iya kan, owner dari bisnis DTF di Surabaya, semua. Siapa yang nggak mau gitu ya? Wah, semua juga mau. Masih mimpi kan, siapapun boleh. Boleh. Gitu. Siapapun boleh. Nah, Terus, kalau untuk DTF nih? ini kan dia memang direct to film gitu ya Mbak ya. Sebuah segmen di mana orang-orang udah pada tahu bahwa ini outputnya nanti adalah kaos sablon, kemudian juga tote bag, dan banyak sekali sebenarnya output DTF. Banyak banget untuk hasil sablon kayak gitu. Tapi kalau untuk saat ini market yang paling ramai itu outputnya apakah memang masih di kaos sablon atau mungkin udah mulai beralih ke misalnya tas-tas tote bag atau yang kayak gitu Mbak? Oh, kalau Mbak Kadek tahu ya, selain di kaos dan tote bag itu di topi. Oh, topi juga? Topi, sepatu. Kalau sepatu berbahan kanvas, apalagi tahu modelan Converse yang tinggi itu. Nah, itu kalau misalkan ya sepatu biasa, bukan yang ori, itu bisa ditempel DTF. Gitu, bisa di press. Dan itu ada heat pressnya sendiri juga. Ada heat pressnya juga? Ada sendiri heat pressnya sendiri. Topi pun juga ada heat pressnya sendiri. Jadi kalau misalnya kayak di sepatu yang high gitu ya, lumayan tinggi, apa sih itunya gitu ya. Itu bisa didesain tuh, bisa orang-orang narsis itu bisa pasang foto di situ nggak? Mukanya ditempel di sepatunya itu bisa itu. Logatku tiba-tiba berubah ini Imet. Wow, itu sebuah inovasi baru Imet semua. Jadi kalau misalnya mungkin ke tempat umum gitu ya, supaya nggak ketukar sepatunya, lagi ke tempat ibadah biar balik-balik tetap sepatu yang sama yang dipakai, tempel aja mukanya di situ ya. Jadi tempel aja muka, tempel aja nama udah aman. Namanya gitu gede banget. Jadi kan nggak akan ketukar sama orang. Oke. Jadi memang kalau kita ngobrolin soal garment textile gitu ya, ini kan paling cukup rame itu di bidang DTF sama Sublim. Betul. Kayak gitu. Nah kalau Sublim ini emang kita sering ngobrolin itu dan banyak banget outputnya, segmen yang bisa diisi, nggak cuma garment textile, nggak cuma jersey, yang lain-lain bisa juga. Ternyata DTF juga ya Mbak ya? Juga dong. Pasti, kenceng banget juga itu malahan Mbak. Gitu. Sekarang itu biasanya orang kalau untuk bikin output DTF itu kebutuhan apakah misalnya event atau seperti apa Mbak? Kebanyakan nih ya, kalau setahu saya yang di lapangan itu kebanyakan mereka itu terima maklon atau terima jasa buka di Shopee bebas custom. Iya, jadi dijualnya per meter. Jadi misal orang tuh beli kayak 1 meter, 2 meter dengan berbagai desain. Jadi satu ini udah ada banyak desainnya dan itu kan bisa ditempel di mana aja gitu, bisa di topi, di kaos. Berarti itu bisa jual nggak harus langsung yang udah di apply ke media, tapi bentukan pet film yang baru ada desainnya bisa? Bisa. Bisa banget itu. Tapi itu misalnya apakah aman ya Mbak? Misalnya kan kita produksi pet filmnya saja, kemudian dengan kita produksi pet film langsung di apply ke kaos, udah jadi gitu ya, desainnya langsung di kaos. Itu kalau misalnya kita
jualan online kan pasti akan ngirim, akan melewati paket-paket itu udah jalan ya Mbak sekarang? Ada yang seperti itu? Jalan banget sekarang. Itu malah sekarang kebanyakan para owner DTF itu nggak hanya masar di percetakan aja, Oke. tapi juga masar di TikTok Shop, juga di online shop yang segala macam e-commerce ya gitu. Jadi orang tinggal kirim file PDF di file apapun bisa udah jadi Oke, gitu. mungkin itu juga bisa jadi sebuah potensi baru ya Mbak ya? Betul. Potensi baru, karena ini saya juga baru tahu Emet soal hal ini. Karena baru tahu saya Mbak. Ya. Oke. Kita di sini adalah sebuah gelas kosong yang menunggu untuk diisi informasi oleh Mbak Alda. Kita saling sharing ya guys, saling Betul. sharing gitu. Jadi misalnya nih, saya adalah mungkin pengusaha DTF yang biasanya itu jualan custom kaos misalnya. Wah ini orang lagi ada event kantor, maunya dibikinin kaos yang seragam. Saya buatin, tapi ternyata mungkin saya juga punya segmen di mana orang-orang kalau mau custom, mereka mungkin punya hit press sendiri atau mungkin orang maklon ke saya yang mereka cuma butuh pet film udah dengan desainnya aja nih. Iya, bisa. Bisa kayak gitu Bisa banget. Jadi nanti Mbak Kade yang misal jadi ownernya DTF, udah terima file, print, selesai gulung, nanti di gulungan packaging yang aman, udah kirim. Aku sebagai yang maklon ke Mbak Kade tinggal press aja, udah jadi. Aku cuma bondo, ibaratnya bahasa Surabaya nih Mbak, bondo kaos sama hit press aja. Oke. Gitu. Aku cuma perlu mengeluarkan uang hanya untuk ngeprintnya aja di Mbak Kade gitu. Oke, jadi hanya perlu menyiapkan mungkin kaos-kaos polosan, sebuah mesin press gitu, dan nanti maklon di saya, wewet. Nah ini peluang yang gede banget untuk para pebisnis DTF ya. Betul. Pebisnis DTF. Mungkin kalau dari orang-orang yang sebelum invest printer, mungkin dulunya pernah nih punya untuk usaha maklon dulu seperti itu. Tapi kan kalau misalnya maklon juga, itu kan mungkin perlu kadang-kadang tuh ada MOQ kadang-kadang ya, kemudian juga waktunya juga nggak bisa terlalu diatur sendiri. Bener. Dan kualitasnya kan juga pasti yang megang tetap si produsen langsung kayak Betul. gitu. Nah apakah itu dengan kita invest terutama DTF-nya Epson, itu bisa jadi sebuah keputusan bisnis yang signifikan tuh Mbak untuk mereka-mereka yang dulunya maklon? Nah ini keputusan pertanyaan yang bagus. Iya. Jadi kebanyakan dari customer saya itu yang dulunya ngemaklon itu mereka merasa kayak sebenarnya iki gua dua gaya jasa ngeprint gitu. Jadi uang dari sisa-sisanya mereka itu yang sebenarnya ibarat cost produksi yang untuk ngeprint itu mereka kumpulin lagi, mereka ulang lagi untuk akhirnya bisa beli mesin DTF. Nah, apalagi kalau beli mesin DTF Epson. Kenapa tuh Mbak kalau Epson? Kok masih ditanya sih? Masih ditanya Wimet semua. Kenapa tuh? Kenapa sih kok masih ditanya? Iya jelas Epson tuh ya. Satu punya garansi 3 tahun. Garansi 3 tahun? Garansi 3 tahun. Oh my god. Full spare part bro. Full spare part garansi 3 tahun untuk Epson DTF? Iya. Wow, oh my god. Ini saya pertama kali Mbak denger garansi 3 tahun untuk sebuah bisnis DTF. Karena kan kalau misalnya brand-brand lain itu ya, mungkin garansi setahun gitu-gitu doang. Karena kan DTF ini lumayan beda sama yang lain. Tinta putihnya itu kan biasanya sering bahaya tuh Mbak. Iya, dan kalau misalkan Mbak Kade tahu ya, kalau misalkan garansi itu rata-rata cuma spare partnya aja. Iya. Tapi kalau di Epson bisa sampai di print headnya. Sampai print head? Print headnya. Garansi print head dan ini berjalan selama 3 tahun. 3 tahun. Wow. Oh my god. New information, new day, new information. Wimit semua. Ini informasinya oke banget, apalagi untuk Wimit yang baru mau bisnis DTF. Betul. Namanya baru mulai bisnis kan perlu untuk yang rawan kayak aware kan kayak ini aman gak sih, ini gini gak sih, nanti kalau misalkan di tengah-tengah jalan di tahun kedua gimana, di tahun ketiga gimana. Betul. Nah, Epson bisa kasih itu semua bro. Epson bisa kasih itu semua, Wimit semua. Ya. Nah selain itu Mbak, tintanya Epson ini itu spesial. Wow, kenapa tuh Mbak? Kenapa? Pakai telur? Enggak. Boleh pakai telur tapi 2. Mata Mbak dong. Jadi kalau tintanya Epson ini itu dia keluarnya sedikit tapi warnanya tuh udah dapet banget. Warnanya kekejar banget. Nah hand feel-nya itu dia lembut. Lembut sekali. Dan juga ya. Tintanya Epson ini, tinta putih khususnya itu udah ada formula anti clogging. Gitu. Jadi udah ada buat in circulation juga. Gitu. Nah kalau di DTF lain ya kita nggak tahu, Allah alam, sering mampet ya guys ya. Itu yang bikin
para owner kayak pusing iki apa iki carane ngono. Karena kalau misalnya formulasi tintanya itu mampet di printhead, itu Iya. kan memperpendek umur printhead, Mbak. Bener, penyusutan, memperpendek, Betul. uang lagi. Uang lagi, apalagi dengan ditambah 3 tahunnya garansi Epson. Betul. Jadi WMX tuh santai aja WMX kalau udah pakai brand Epson. Nah, Untuk yang baru mulai aman, karena juga mungkin saya dengar-dengar tuh maintenance Epson mudah ya Mbak ya? Sangat mudah. Perawatannya, penggunaannya. kalau dari teman-teman teknisi itu Ya. biasanya mereka tuh kalau servis Epson itu kayak udah tinggal benerin apanya aja, misal dibenerin di Epson Port Solution, Oke, udah. kalau solution port. tinggal ngikutin alurnya aja. Kalau di Epson Epson itu E-nya efisien. Asik Yeah. tuh. Nemu aja ide ini. Epson ini memang sangat efisien sekali, mini maintenance dan juga user friendly ya Mbak ya. Betul, user friendly User friendly. sangat amat cocok untuk yang baru mulai. Yang baru mulai ataupun yang sudah punya bisnis DTF juga. Betul. Kalau misalnya mau nambah printer DTF Epson ini oke banget. Karena memang workflow-nya juga sangat Benar. jauh lebih mudah gitu ya, lebih compact, lebih Betul. simple dibanding yang lainnya. Tapi soal kualitas jangan macam-macam. Epson nih bro. Epson nih bro. Epson kok diragukan. Epson kok diragukan. Ya. Makanya. Nah ini kan Mm-mm. Epson ini kan sebuah brand yang sudah lama berdiri. Betul. Dan sudah proven, sudah terbukti, sudah terpercaya, trusted. Ya. Sama banyak customer gitu. Ya. Misalnya nih Mbak, kalau misalnya saya baru mau mulai bikin bisnis Oke. gitu. Apakah kira-kira dengan saya pakai brand Epson itu bisa bikin first impression-nya customer aja tuh udah ngerasa, wah ini kalau pakai Epson oke nih, atau kayak gimana? Pasti. Pasti ya? Misalkan aku customer, Iya. aku mau dapat orderan lah, atau aku misalkan mau ngedesain untuk baju kelasku gitu misalnya. Oke. Baju kelas kan biasanya lagi musim ya. Betul. Nah ini anak-anak ini rewel, meni ojo sampai iku hasil sablone elek. Iki Iya. ngene. Muter otak nih, di mana nyarinya yang percetakannya tuh punya DTF Epson Oke. gitu. Karena aku udah tahu kalau pakai Epson udah pasti handfeel-nya tuh lembut, halus, dan juga warnanya tuh dapet banget. Apa yang kita mau ya itu. Apalagi untuk brand-brand besar. Nah biasanya kalau yang kayak event-event itu yang misalkan katakanlah sekarang kan running, Iya. tuh udah Butuh sponsor-sponsor kan, merchandise gitu-gitu. itu pasti mereka ngejar warnanya juga. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa warna misalkan sponsornya logo biru, ya udah kejar aja tuh birunya. Kalau di DTF lain mungkin birunya agak puyeh atau birunya biru-biru laut atau biru-biru gimana. Nah, tapi kalau di Epson udah pasti birunya tuh ngikutin apa yang sesuai permintaan customer. Oke, jadi Gitu. cocok banget buat korporat eksklusif gitu ya Mbak ya? Betul. Oke, karena memang sebelumnya kita juga sempat ngobrol dengan customer dari Bawau Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat gitu ya. Dan di sana belum ada, saat itu masih di garment textile tapi di bidang sublimasi gitu ya. Oh ya. Ini menarik banget karena memang saya ngobrol dengan beliau itu, beliau bercerita bahwa beliau adalah orang pertama memang pelopor bisnis sublim printing di sana, jersey printing. Wah. Dan memang dari awal beliau membuka bisnisnya langsung pakai Epson. Wah. Karena untuk mendapatkan trust dari masyarakat di sana. Betul. Biasanya kan orang masih beli dari luar daerah tersebut gitu ya. Tapi di sana dia langsung datang, langsung pakai printer Epson, printer yang ada harga, ada kualitas premium gitu ya. Dan dari situ aja dia udah berani tuh ngomong, Pak pesan di saya, buat di saya, kualitasnya pasti bagus. Lah, kenapa kok bagus, Mbak? Saya pakai printer Epson. Pakai printer Epson WMX semua. Apalagi nih Mbak, kalau saya dengar katanya wujud unggul sendiri kerja sama dengan Epson tuh udah lama banget ya Mbak ya? Udah lama banget, kalau nggak salah 13 tahun. Belasan tahun. Belasan tahun. Wow. Jadi memang dengan teknisi kita ya Mbak ya, teknisi wujud unggul itu sudah sangat menguasai lah gitu. Betul. Seluk-beluk dari printer-printer Epson. Betul. Karena memang nggak usah diragukan lagi lah kalau soal teknisi atau after sales-nya ya. betul, nggak perlu diragukan lagi. Nah, kalau dari Mbak Alda sendiri nih Mbak Alda, kita mungkin out of topic dari DTF gitu ya. Oke. Kira-kira dari Epson sendiri itu kalau misalnya Mbak Alda adalah seorang calon pengusaha gitu ya. Oke, amin ya Allah. Amin. Tertariknya itu kira-kira akan di bisnis apa Mbak? Ya, aku sih pasti akan memilih untuk di Jaminan Tekstil ini khususnya di DTF. Oke. Nah, nanti kalau misalkan memang aku udah mantep nih, modalku udah ada, aku udah siap mental, aku siapin segala macam, aku masih bakalan pilih Epson. Oke. Gitu. Untuk jangka panjang juga. Oke. Gitu, investasi jangka panjang. Apalagi nanti misalkan orderannya tambah rame, nah siapa tahu aku langsung mau tambah lagi 2 unit, 3 unit.
Betul, kita kan nggak pernah tahu ya Imit semua. Karena memang pakai printer Epson itu sih di mana-mana orang udah ngerti lah kayak gitu. Dan kemudian juga, nah apalagi kalau Epson berani ngasih garansi 3 tahun, berarti mereka percaya dengan barangnya yang dalam waktu segitu itu akan aman gitu. Betul. Karena kenapa yang lainnya nggak berani ngasih garansi lama-lama? Karena takutnya kalau masa garansinya habis itu udah mau butuh udah butuh perbaikan nih printernya. Tapi kan kalau dengan garansi 3 tahun, orang jadi lebih aman, lebih nyaman berbisnis, dan mereka juga kalaupun ada apa-apapun bisa dihandle Epson, tapi Epson yakin kalau dalam waktu segitu juga nggak bakal ada yang gimana-gimana. Rata-rata kalau udah yang punya printer Epson, apapun itu ya, entah itu ecosolvent-nya, entah itu DTF-nya, itu pasti print head-nya akan terjaga. 3 tahun kita kasih garansi, biasanya orang-orang itu baru ganti print head itu di tahun ke-5, di tahun ke-6 gitu. Jadi kayak aman ya? Aman sekali, sangat aman. Nah Mbak, kalau misalnya aku baru mau mulai bisnis DTF, aku mau invest printer DTF. Tapi kan nggak mungkin cuma printernya doang. Itu saya ngeprint masa di kamar ya Imit semua. Nah itu apa aja yang harus disiapkan? Kita buka-bukaan aja, apa aja harus disiapkan sama customer nih kalau baru mau mulai bisnis, terutama DTF. Yang jelas yang pertama ya pasti kalau misalkan kita ngomongin printer, udah pasti harus ruangan yang ber-AC. Jadi siapkan AC. Terus yang kedua stabilizer, itu penting, grounding. Dan juga karena kita ini ada fitur Epson Port Solution, harus siapkan LAN. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah ada error atau ada apa, itu akan di remote atau dibantu, udah sehari jadi pasti langsung. Gitu. Berarti kalau misalnya mau invest printer itu pasti juga kita perlu untuk ruangan gitu. Betul. Ya Mbak ya. Ruangan yang cukup untuk printernya, dan kenapa harus ber-AC Mbak? Karena untuk menjaga umurnya si print head-nya Mbak. Gitu. Jadi kalau misalkan nih suhunya nggak stabil, ya udah print head-nya juga pasti bakalan keluarnya tintanya dikit ataukah mampet atau gimana gitu. Walaupun Epson udah memberikan anti clogging ya tintanya itu, tapi kalau emang nggak dibarengi dengan situasi ruangan yang ber-AC atau ruangan yang dengan suhu yang dingin atau stabil, ya nggak bisa juga. Jadi itu hal yang perlu jadi catatan untuk ingat semua kalau misalnya mau mulai bisnis DTF dan mungkin bisnis-bisnis lainnya juga ya yang berhubungan dengan large format printer. Kita nggak cuma beli printernya doang terus cetak di ruang tamu gitu ya semua, atau mungkin nyetak di teras rumah gitu ya semua. Tapi perlu disediakan sebuah ruangan tertutup yang ber-AC untuk menjaga dari suhu di printernya itu. Iya, jadi memang untuk menjaga umurnya lah Mbak. Kemana-mana kita beli tapi umurnya nggak panjang, ya Allah. Boncos lagi gitu. Kira-kira nih Mbak, kalau misalnya nih tadi saya udah mulailah Mbak, saya mau invest, saya mulai membuat sebuah ruangan ber-AC untuk printer DTF saya. Nah, itu kan duit ya Mbak, semuanya duit ya Mbak ya? Iya. Itu nggak sedikit tuh duit Mbak. Dengan modal saya yang besar untuk memulai bisnis DTF ini, kira-kira apakah ada estimasi nih Mbak? Berapa lama saya bisa dapat titik di mana modal saya itu balik? Sebelum yang kita benar-benar ngomongin profit. Kalau untuk mesinnya Epson DTF ini sebenarnya itu menurut saya itu sangat terjangkau. Sangat amat terjangkau. Kalau boleh saya buka ya, itu di under 200. Nah, kalau misalkan under 200 ini udah include dengan unitnya, terus stabilizer, grounding, AC apa segala macam semuanya, modal itu saya berani jamin 2 tahun udah balik modal. Wih, ini yang ditunggu-tunggu sama pengusaha yang baru mau mulai, butuh diyakinkan, butuh saya butuh berapa lama sih Mbak? Saya jamin 2 tahun gitu ya Mbak. 2 tahun lah. Tapi mungkin untuk perhitungan detailnya mungkin bisa langsung hubungin Mbak Alda ya. Betul, nanti kalau misalkan mengenai surat penawaran atau perhitungannya nanti saya hubungi saya aja. Nanti di akhir kita taruh di bawah nomornya Mbak Alda. Di sini. Nah itu kan Mbak, sebenarnya kita kalau ngomongin DTF Epson yang baru launching belum lama ini sebenarnya ya. Sementara sebenarnya DTF ini sudah lama gitu beredar di pasaran segmennya. Ini kan tadi kita udah ngomongin bahwa kualitasnya Epson ini pasti better. Apakah kalau misalnya saya ini udah punya nih Mbak bisnis DTF selama ini dengan printer Cina misalnya kayak gitu. Kemudian saya mau beli printer Epson, apakah akan berubah dalam hal kualitas produk saya, apakah akan berubah? Kemudian apakah saya bisa menjual produk yang saya bisa ambil margin lebih gede karena nanti saya pasang harga lebih mahal, karena saya berani bilang bahwa ini beda printer, hasilnya punya saya naik kelas nih kualitasnya.
Apakah saya bisa untuk punya klaim seperti itu, Mbak? Bisa. Ini Bisa banget. Tapi ini jujur-jujuran aja gitu. Iya, bisa banget. Jadi misal nih, Mbaknya, misalkan selaku owner udah punya DTF tapi mesin-mesin yang sebelumnya kayak mesin Cina. Nah, ya udah, kualitasnya pasti gitu-gitu aja. Cetakan hari ini sama cetakan besok udah pasti beda. Oke, kualitasnya beda ya, Mbak ya? Kualitasnya beda, warnanya beda. Dan mungkin kita nggak ada yang tahu, entah itu dari tintanya atau dari apanya. Kualitas spek filmnya segala macam pasti udah beda lagi. Oke. Gitu. Tapi kalau pakai Epson, itu udah pasti kualitasnya stabil, konsisten. Dan itu yang bikin punya Mbak Kadek naik kelas. Oke. Ini yang harus diterapkan sih, SOP, kayak beda pegang beda hasil nih. Iya, nah, benar. itu kalau Epson siapapun yang pegang pasti hasilnya sama. Oke. Gitu. Kalau pakai Epson siapapun yang pegang hasilnya sama. Kualitasnya konsisten gitu ya. Betul. Wow, ini nih yang sebenarnya ditunggu-tunggu, Mbak. Betul. Karena kalau misalnya dapat orderan dari corporate, kita punya warna khusus yang harus seperti itu. Cetakan pertama sudah sesuai SOP, jangan sampai cetakan keduanya beda. Nah, ya, Mbak ya. Hanya karena dicetak oleh orang yang berbeda. Iya, gitu. betul. Makanya dengan Epson ini kita juga menjaga tidak hanya dalam proses perawatan, tapi juga pastinya produksi ya, Mbak ya. Betul. Supaya kualitasnya konsisten, kemudian juga bisa memuaskan dari para customer kita. Betul sekali. Nah, saya udah punya nih Mbak printernya, udah punya tempatnya dan wah, gambarannya kurang lebih 2 tahun lah kira-kira BEP gitu ya. Amin ya Allah. Oke. Kita misalnya sudah punya printernya gitu, Mbak. Kan saya baru pertama nih, Mbak. Ya. Kira-kira dari Epsonnya sendiri, kalau saya yang dari Sulawesi Tengah ini gitu, Mbak, jauh sekali ya dari sumber-sumber bantuan kalau misalnya butuh apa-apa. Kira-kira dari perawatannya sendiri gimana tuh, Mbak, kalau untuk printer Epson? Gampang banget, Mbak. Jadi gini, kita bahas uleknya ya. Kalau Epson sama Wujud Unggul itu kan udah berkolaborasi sangat lama ya, belasan tahun gitu. Kalau dari Wujud Unggulnya sendiri udah pasti after sale-nya lifetime. Kapanpun Mbaknya minta panduan atau segala macam pasti langsung diproses. Oke. Nah, kalau dari Epson-nya sendiri itu ada yang namanya easy maintenance. Nah, jadi kalau misalkan Mbak Adek ini mau cek nozzle. Nah, itu udah deh. Tinggal di kontrol panelnya, tinggal cek aja udah. Oke. Cek nozzle. Nah, kalau misalkan buat ngedingin atau nyairin lagi nih, ada auto section cap-nya, auto section cap solution. Jadi itu untuk ngebersihin atau ngedinginin lah tinta-tinta yang kering gitu. Jadi kita buat seaman mungkin, senyaman mungkin, segampang mungkin, sesimpel itu. Oke, jadi gitu. sangat user friendly dan mini maintenance gitu. Betul. Ya. Oke, apalagi ya itu tadi dengan teknisi dari Wujud Unggul belasan tahun WIMITS kita udah collab WU sama Epson gitu ya untuk berkolaborasi dalam memberikan menjadi mitra terbaik untuk WIMITS semua di rumah. Gak usah diragukan lagi. Butuh apa-apa langsung hubungi kita. Karena dari Wujud Unggul sendiri juga selain kita akan mendatangkan teknisi, kalau kira-kira kebutuhan dari customer itu masih bisa kita pandu online. Betul. Apalagi Epson yang sangat mini maintenance gitu ya, kita bisa pandu online ya, Mbak ya? Bisa pandu online langsung. Sangat efisien sekali. Kita mungkin bisa VC ya, Mbak ya? Betul. Untuk melihat. VC, bagaimana Pak ininya? Oh ini Pak, oke segala macam. Udah selesai. Kayak gitu contohnya. Jadi, ini mukanya, ini Pak, gitu. Ini kita dari sini melihat. Udah gampang itu Pak, tinggal pencet ini aja, kontrol panelnya gini. Udah deh, apalagi tadi dengan sistem LAN yang menghubungkan bagaimana berjalannya printer kita bisa pantau nih. Kira-kira nanti kalau ada apa-apa, dalam hal apa mereka bisa support kebutuhan dan juga kendalanya kita untuk ditangani. Ya, Mbak, aku mau kasih satu info lagi yang menurutku ini lumayan penting ya untuk customer. Itu karena kita ini punya Epson Port Solution yang itu kalau misalkan Mbak Kadek nih, salah satu customer, terus pengen, Mbak aku pengen dong tintanya diturunin dikit harganya, atau Mbak kok ada promo nggak sih Mbak gitu. Nah dari Epson-nya sendiri pasti langsung bisa ngecek, oh ternyata pengerjaannya Mbak Kadek ini benar-benar sangat high gitu, tiap hari, tiap bulan itu ada aja. Itu aku bisa kasih nilai harga jual yang mungkin berbeda lah ya dari yang lain. Harga khusus lah gitu. Khusus lah gitu. Berarti mereka juga bisa ngecek seberapa produktifnya kita ya, Mbak? Betul. Jadi gini Mbak, di Epson Port Solution itu kita tuh bisa ngecek semuanya. Hari ini itu bisa ngecek udah ngeprint berapa meter, udah ngeprint berapa, ngabisin tinta berapa liter, ngabisin paper berapa meter. Betul, gitu. Workflow-nya gampang banget. Workflow-nya gampang, bahkan rasanya lebih mudah daripada ngurus persyaratan dokumentasi di beda WIMITS semua. Jangan nanti kita di ban ya. Jangan sampai kita di ban. Jangan sampai.
Jadi memang sangat memudahkan sekali ya Mbak Sangat ya. memudahkan Baik sekali. itu dari yang baru memulai sampai juga teman-teman yang memang sudah berjalan gitu. Betul. Dari yang baru day one sampai yang udah day ke berapa ribu hari Berapa ribu menjalankan hari. bisnis dengan Epson dan juga wujud unggul. Oke, luar biasa sekali ya. Hari ini kita ngobrol dengan Mbak Alda. Mungkin Mbak Alda bisa kasih 1-2 kata untuk meyakinkan WIMITS kenapa harus invest printer DTV Epson di wujud unggul sekarang. Satu kata, Iya. yakin. Yakin. Kenapa yakin? Karena kalau Epson sama wujud unggul ini udah berkolaborasi sangat lama Kak, belasan tahun. Apalagi kalau soal ngomongin after sales itu pasti udah lifetime. Oke. Lifetime kapanpun. Udah lewat dari masa garansi, mau minta ini segala macam kita kasih. Oke. Gitu. Jadi supportnya kita tuh nggak terbatas waktu Gak ya Mbak terbatas ya? waktu sampai kapanpun gitu. Oke, dengan didukung oleh printer Epson yang sudah oke, kualitasnya oke, maintenance-nya mudah, user friendly ditambah dengan after sales dari wujud unggul, WIMITS tinggal mikirin gimana nyari produksi, nyari marketnya, Iya. produksinya seperti apa, maintenance kita yang jaga. Oke. Oke. Terima kasih untuk WIMITS semua yang sepanjang 30 menitan ini ya sudah ngobrol dengan kita, bertemu dengan duo Gen Z di sini, di mana Mbak Alda ini luar biasa sekali, energetik sekali. Kita akan ketemu dengan Mbak Alda dan juga WIMITS semua secara langsung di beberapa waktu ke depan. Makanya Amin. kalau mau info lebih lanjutnya, selalu hubungi kita di semua sosial media, baik itu di Instagram, YouTube, LinkedIn, juga ada Facebook, apalagi page personal ada, TikTok pun boleh main di sana. YouTube kita lengkap tuh kalau mau lihat printer ataupun customer experience seperti apa dan bagaimana wujud unggul memberikan servisnya. Yang pasti langsung DM, komen-komen dan juga bisa hubungi kita. Kalau misalnya mau ke website juga bisa di www.wujudunggul.com. Nanti hitung-hitungan kira-kira CPP dan lain-lainnya seperti apa. macam ini bisa. Betul, bisa. Nanti kita hubungkan langsung dengan Mbak Alda. Oke. Terima kasih WIMITS semua. Saya Kadi Sinta Raini selaku host. Dan saya Alda Aulia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.